Saya hormati Bu Reta dan kakak asisten praktikum pemrograman perangkat bergerak. Di sini saya Hamdan Maulana Muhammad akan menjelaskan kode aplikasi kalkulator sederhana. Yang akan saya bahas pertama-tama adalah pada tampilannya. Pada tampilan aplikasi kalkulator sederhana ini, saya menggunakan linear layout untuk bagian tag terluarnya dengan width dan height match parent. Kemudian orientationnya adalah vertikal dan memiliki padding 16 dp. Kemudian backgroundnya saya pilih warna ini yang agak keabu-abuan ini. Kemudian di dalam linear layout yang utama tadi terdapat beberapa bagian lagi. Di antaranya adalah display area, kemudian tombol back, kemudian ada tombol kalkulator. Nah, di dalam tombol kalkulator ini nanti ada bagian lagi yang lebih dalam, yaitu untuk tombol-tombolnya. Untuk tombol-tombolnya sendiri saya pisahkan, yaitu per baris. Per baris di sini terdapat 4 baris, row 1, row 2, row 3, dan row 4. Oke. Masuk ke bagian display area. Display area ini saya gunakan linear layout lagi dengan width-nya match parent, kemudian height-nya wrap content. Kemudian untuk orientation-nya saya gunakan vertikal dan memiliki margin top sebesar 80 dp. Kemudian di dalam linear layout bagian display area ini saya gunakan text view. Text view yang di sini itu digunakan untuk menampilkan angka yang akan dioperasikan, angka dan operator. Saya beri ID input text view, kemudian width-nya match parent, height-nya wrap content, kemudian text alignment-nya agar ke kanan, maka saya berikan text alignment-nya text N. Kemudian untuk text color-nya saya beri putih dan text size-nya 45 sp. Kemudian saya berikan text view lagi di bawahnya untuk menampilkan hasil. Saya beri ID result text view dengan width-nya match parent dan height-nya wrap content. Kemudian text alignment-nya sama, text N. Margin top-nya 16 dp dan text size-nya 30 sp. Kemudian untuk text color-nya saya beri warna biru. Selanjutnya adalah tombol back. Tombol back ini digunakan nantinya untuk menghapus satu karakter pada bagian angka operasi. Nah, masuk ke back button. Di sini saya gunakan image view dengan ID back button, width-nya wrap content, height-nya juga wrap content. Kemudian untuk src-nya ini saya gunakan, saya buat terlebih dahulu di bagian drawable, yaitu dengan nama baseline arrow pack 24.xml. Kemudian layout gravity-nya saya buat N dan margin top-nya 16 dp. Masuk ke linear layout yang berikutnya. Linear layout ini dia memiliki beberapa bagian, yang bagiannya itu adalah baris-baris yang berisikan tombol-tombol kalkulator. Untuk linear layout yang bagian kalkulator buttons ini, width-nya match parent, height-nya juga match parent, kemudian orientation-nya masih vertikal. Kemudian layout margin top-nya saya beri 32 dp dan gravity-nya bottom agar si tombol-tombol ini dia letaknya di bawah dari display handphonenya. Kemudian masuk ke bagian tombol yang baris pertama. Di sini saya gunakan linear layout dengan width-nya match parent, height-nya wrap content. Nah, kemudian saya gunakan orientation-nya adalah horizontal. Nah, kenapa horizontal? Agar nantinya ketika ditambahkan tombol, dia akan posisinya berada di samping kanan. Jadi jika ditambahkan, misalnya ini 7 adalah tombol pertamanya, jika ditambahkan tombol yang kedua, maka posisinya akan berada di sebelah kanan tombol 7. Maka akan jadi seperti ini, berjejer. Nah, masuk ke bagian button-nya. Button yang 7 di sini saya beri ID tombol 7, width-nya 0, height-nya 80 dp, kemudian layout width-nya 1, Android text di sini 7 ya. Kemudian saya beri background tint-nya 0. Kenapa saya berikan background tint-nya 0? Karena kalau ini dihilangkan, nanti jadinya warnanya akan menjadi ungu seperti ini. Agar menjadi warna hitam, saya berikan ini background tint-nya 0. Kemudian text color-nya saya beri warna putih, text size-nya 25 sp. Kemudian background-nya
Background ini drawable tombol. Di sini saya sudah buat di bagian drawable di sini dengan Android shape-nya dia rectangle. Kemudian colornya ini agak sedikit ke hitam abu-abuan. Kemudian saya berikan radius 10 dp. Nah, kurang lebih button-button 89 dan operator pembagian ini kurang lebih sama, hanya berbeda di bagian ID dan ya, di bagian ID saja. Nah, kemudian untuk baris-baris berikutnya juga kurang lebih sama, saya copy paste dan saya ganti ID-nya dan teksnya saja. Oke. Kemudian masuk ke bagian main activity.kt. Di sini saya menggunakan import. Di sini saya gunakan import library Java Util Stack. Di sini digunakan untuk mengatur operasi mana yang harus didahulukan agar sesuai dengan matematika ya. Misalnya perkalian atau pembagian terlebih dahulu dibandingkan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, di sini saya berikan set on click listener di masing-masing fungsi yang bernama append number. Append number itu berada di sini. Nah, append number ini dari 0 sampai 9. Jadi ketika tombolnya nanti diklik, maka dia akan menambahkan angka ini 0 atau sampai 9 ini ke display di bagian sini. Nah, kemudian di bagian operatornya saya berikan juga set on click listener-nya. Saya beri nama fungsinya append operator, kurang lebih tadi sama seperti yang append number. Kemudian sama dengan juga saya berikan set on click listener dengan nama fungsinya calculate result. Kemudian tombol clear-nya C-nya tadi juga saya beri set on click listener pada fungsi yang bernama clear input. Back button-nya juga sama, saya berikan set on click listener di fungsi yang bernama remove last character. Nah, kita bahas fungsinya. Yang pertama adalah fungsi append number. Di sini dia akan menambahkan angka di bagian text display yang di sini, text view yang bagian sini. Dia akan menambahkan angka. Kemudian fungsi ini akan menambahkan operator matematikanya, fungsinya ini. Nah, kemudian di calculate result ini dia akan menampilkan hasil dari operasi matematika yang telah dijalankan. Nah, kemudian di sini juga ada toast. Toastnya ada di sini ada dua toast. Yang pertama adalah toast ketika hasil ditampilkan dan hasilnya itu benar. Nah, yang kedua toastnya itu digunakan untuk menampilkan pesan error. Misalnya di dalam pengoperasian kalkulator tadi ada yang karakter terakhir itu dia bukan angka. Jadinya nanti akan ada pesan error dari toastnya. Kemudian untuk clear input ini juga kurang lebih sama, tapi ini untuk menghapus seluruh karakter di bagian display text view yang di atas sini. Oke, kemudian fungsinya seperti ini kurang lebih sama. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengoperasikan kalkulator yang telah saya buat tadi. Di sini untuk device yang saya gunakan dia dimensinya lebih panjang daripada HP pada umumnya. Jadi nanti mungkin secara tampilan dari activity main ini, dari layoutnya ini mungkin nanti sedikit berbeda karena tadi ya dimensi HP yang digunakan ini dia lebih panjang. Coba saya jalankan aplikasinya. Oke. Misalnya di sini saya mengoperasikan 78 ditambah 3. Seharusnya hasilnya adalah 81. Nah, ini ditampilkan 81,0. Baik, kemudian saya coba untuk menghapus karakter dan ini juga bisa. Coba saya lakukan lebih dari satu operasi. Misalnya 78 ditambah 8 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 17. Dan di sini tadi juga ditampilkan toastnya
Saya coba ulangi. Nah, hasilnya 17,0 di sini. Nah, kemudian jika pesannya error misalnya ini tidak ada operasi yang dilakukan dan saya memencet tombol sama dengan, maka akan ada toast. Dan berikut adalah percobaannya. Nah, di situ ada toast, error dalam perhitungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.